Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini ada kaitannya terhadap diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, apakah masih ada suatu bentuk mujizat yang akan terjadi terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari kondisi kesabaran kamu di dalam situasi komitmen yang selama ini kamu bina. Kenapa saya mengatakan masih berasal dari kondisi kesabaran kamu? Karena memang apa yang pernah kamu tuangkan di dalam situasi komitmen kamu seperti tidak memperlakukan diri kamu dengan cara agar kamu bisa dihargai. Saya rasa bentuk kesabaran kamu seperti direspon dengan perlakuan yang dimana orang yang kamu prioritaskan hanya memberikan dan memperlihatkan sifat kekeras kepalaan, egois, arogan, dan temperamen. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Hangman, yang dimana kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang posisi seseorang diikat tetapi posisinya terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Kesabaran yang saya ucapkan tadi dari bentuk karakter kamu, itu posisi kepala kamu di bawah. Kesederhanaan yang kamu lakukan, ketulusan yang kamu lakukan, semuanya seperti tidak membuat diri kamu merasa
seperti orang yang mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Ya, bagaimana mungkin bisa diri kamu mendapatkan kebahagiaan sementara orang yang kamu prioritaskan menempatkan posisinya dalam posisi yang penting. Posisi yang dimana terlalu mementingkan diri sendiri, posisi yang dimana lebih banyak memaksa diri kamu agar kamu bertanggung jawab, agar kamu memberikan hak dari manusia tersebut, tetapi manusia itu tidak memberikan diri kamu suatu bentuk hak ataupun tanggung jawab. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, apakah masih ada suatu bentuk mujizat yang akan terkabuli atau yang akan terjadi terhadap diri kamu? Saya mengatakan ada. Ada dalam arti apa? Ada sesuatu hal yang kemungkinan besar apapun yang akan kamu prioritaskan dan apapun yang akan kamu lakukan dalam waktu dekat ini, itu akan terjadi dan memberikan suatu jawaban di mana jawaban tersebut akan menempatkan posisi kamu dalam posisi yang bersifat sejahtera. Muncul kartu Five of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 5 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini, lagi-lagi ini pun seperti masih mengatakan dari keadaan karakter yang pernah dituangkan oleh orang yang selama ini kamu banggakan di dalam situasi komitmen kamu. Saya berbicara seperti itu bukan dalam arti saya ingin mengatakan sisi positif yang dia berikan terhadap diri kamu, tetapi sisi negatif yang dia lakukan terhadap diri kamu. Kenapa sisi negatif? Karena bisa saja orang yang selama ini kamu jadikan sebagai seseorang di dalam perasaan kamu seperti tidak mau melihat diri kamu satu langkah lebih maju daripada manusia tersebut. Ya, ibaratnya tidak mau untuk tersaingi saking kuatnya sifat egois. Selalu menimbulkan konflik, tetapi konflik yang ditimbulkan bukan diselesaikan secara baik-baik, tetapi pergi begitu saja. Ketika pergi, datang lagi, bukannya datang memberikan kebahagiaan atau penyesalan atau kata maaf, tetapi menyiksa dan membebani pemikiran kamu. Saya rasa kartu kedua yang saya tunjuk ini tidak ada kaitannya dengan judul yang saya katakan tadi, tetapi mencoba untuk memperingatkan diri kamu dalam waktu dekat ini, kamu harus bisa lebih berhati-hati atau lebih berwaspada. Karena kemungkinan besar akan ada suatu konflik yang akan membuat diri kamu ini merasa sangat kacau. Muncul kartu The Hierophant. The Hierophant yang selama ini saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap situasi perkataan pendeta. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, pendeta yang saya tarik ini sepertinya ada kaitannya terhadap judul yang saya katakan tadi. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Karena memang akan ada seseorang yang akan hadir untuk mengayomi diri kamu dan memberikan diri kamu ini suatu bentuk ketenangan dan kestabilan. Muncul kartu Nine of Wands,
kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun lagi-lagi seperti mengategorikan dalam waktu dekat ini ada sesuatu hal yang bisa kamu terima, tetapi kamu pun harus bisa lebih memakai pergerakan intuisi kamu. Saya memperingatkan diri kamu dalam waktu dekat ini, pergunakan intuisi kamu, jangan lakukan pergerakan atas dasar emosional kamu, amarah kamu, temperamen kamu, dan kesensitifan kamu. Muncul kartu Seven of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 7 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-7 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena bisa saja apa yang selama ini kamu hayalkan, apa yang selama ini kamu imajinasikan, dan apa yang selama ini yang membuat diri kamu terlalu memprioritaskan, baik itu keadaan pekerjaan, baik itu penyelesaian dari komitmen kamu, baik itu dari bisnis kamu, baik itu dari usaha kamu, baik itu dari bentuk keuangan kamu, akan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kamu dalam waktu dekat ini. Ya, ibaratnya masih ada suatu bentuk mujizat yang akan terkabuli terhadap diri kamu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak di dalam pemikiran kamu. Muncul kartu Queen of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata pedang, pedang yang saya tarik ini pun seperti di luar dari judul yang saya katakan tadi. Kenapa di luar dari judul yang saya katakan tadi? Kartu ini seperti memperingatkan diri kamu untuk tidak mudah terpancing emosi dalam waktu dekat ini. Ya, Wak Geng, memperingatkan diri kamu apapun yang terjadi terhadap diri kamu, kamu jangan mudah terpancing atas dasar emosi, amarah, dan sensitif kamu. Karena bisa saja kalau kamu mudah terpancing, itu akan membuat diri kamu merasa dirugikan dalam waktu dekat ini. Saya berbicara seperti itu karena memang sangat kuat pergerakan energi dari kartu yang saya tunjuk ini dengan kehadiran seseorang yang akan mencoba untuk meyakinkan diri kamu, di mana ketika diri kamu yakin, kamu yang akan bersifat dirugikan. Kesampingkan dulu perasaan kamu, utamakan dulu logika kamu agar logika kamu bisa untuk tidak membuat diri kamu dirugikan kembali. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Saya rasa 6 kartu yang saya pegang ini memang masih ada mujizat yang akan terkabul terhadap diri kamu, tetapi di luar dari mujizat yang saya katakan tadi, kendalikan situasi dari amarah kamu dan kepercayaan kamu secara perasaan dalam waktu dekat ini. Kemunculan kartu Queen of Swords sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah,
gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya dari kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.